karun langka Lapindo disebut emas putih. Adanya harta karun super langka incaran banyak negara ditemukan di lumpur Lapindo, Sidoarjo, Jawa Timur. Berdasarkan keterangan Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, ESDM, harta karun tersebut adalah mineral logam tanah jarang, atau rare earth element, dan mineral logam kritis atau critical raw material, CRM. Dari catatan Badan Geologi Kementerian ESDM, logam kritis yang ditemukan di lumpur Lapindo ini berupa litium dan strontium. Kandungan litium tersebut kadarnya mencapai 99-280 ppm, sedangkan untuk strontium kadarnya mencapai 255-650 ppm. Khusus untuk litium, lonjakan permintaan dan warnanya membuat mineral tersebut sering disebut sebagai emas putih. Di era yang serba canggih seperti saat ini, kedua mineral kritis tersebut jadi rebutan banyak orang. Hal ini lantaran litium adalah bahan baku pembuat baterai kendaraan listrik, sementara strontium digunakan sebagai bahan baku untuk peralatan elektronik. Penemuan ini tentunya akan sangat menguntungkan pemilik wilayah lumpur Lapindo. Lalu siapakah pemiliknya? Area lumpur Lapindo sendiri mulanya masuk ke dalam wilayah kerja minyak dan gas bumi, Migas, Brantas yang dikelola Lapindo Brantas Incorporated, PT Prakarsa Brantas, dan PT Minarak Brantas Gas. Adapun Minarak Brantas Gas Incorporated adalah bagian dari grup Bakri. Berdasarkan laporan PT Energi Mega Persada Tbk, ENRG, pada bagian transaksi dengan pihak-pihak berelasi diketahui bahwa Minarak Brantas Gas Incorporated adalah perusahaan yang dahulu bernama Lapindo Brantas Incorporated. Perusahaan, melalui satu atau lebih perantara, adalah entitas pengendali dengan PT Bumi Resources Tbk, Bumi, Minarak Brantas Gas Incorporated, MBG, yang dahulu bernama Lapindo Brantas Incorporated, dan Energi Timur Jauh Limited, ETJL. Tulis Energi. Maka, dengan ditemukannya harta karun super langka di lumpur Lapindo ini, apakah otomatis kandungan mineral tersebut juga akan menjadi milik grup Bakri? Corporate Secretary Minarak Group Ananda Artanelli mengakui bahwa kandungan mineral di lumpur Sidoarjo ini sudah diteliti dan dipublikasikan secara terbatas pada 2008. Temuan mineral berharga ini menurutnya sudah melalui beberapa tahapan penelitian, termasuk untuk mengetahui nilai keekonomiannya. Selain sejumlah peneliti dari universitas dalam dan luar negeri serta instansi pemerintahan, menurutnya internal perusahaan juga ikut meneliti terkait kandungan mineral kritis di lumpur Lapindo ini. Hal ini pun tanpa bermaksud mencari, namun menemukan hal baru. Semua menyatakan bahwa sepertinya memang ada kandungan unsur tanah jarang. Ungkapnya kepada CNBC Indonesia beberapa waktu lalu, Kamis, 15 Desember 2022. Saat ini menurutnya pihaknya juga masih menunggu regulasi dari pemerintah terkait skema pengelolaan kandungan mineral kritis maupun logam tanah jarang di lumpur Sidoarjo ini. Saat ini kami juga sedang menunggu regulasi pemerintah mengenai skema pengelolaannya, pungkasnya. Namun demikian, dia sempat mengungkapkan bahwa untuk tanah dan bangunan di area lumpur Lapindo yang merupakan bagian dalam peta area terdampak, PAT, 2007, sudah dilakukan jual beli oleh PT MLJ, merupakan jaminan dalam rangka pinjaman dana antisipasi sesuai yang diatur Perpres 76 tahun 2015 dan diatur dalam perjanjian dana antisipasi. Dia pun menegaskan bahwa tanah lumpur Lapindo itu kini bukan lagi masuk ke dalam blok Migas Brantas. Seperti diketahui, pada 3 Agustus 2018 lalu, Kementerian ESDM sendiri telah memberikan perpanjangan kontrak untuk blok migas atau WK Brantas, sehingga bisa beroperasi hingga tahun 2040. Saat ini kami masih berdiskusi dengan pemerintah terkait dengan settlement. Tanah lumpur Sidoarjo tersebut saat ini bukan merupakan bagian dari blok Brantas. Tuturnya kepada CNBC Indonesia, Januari 2022 lalu. Kalau untuk tanah dan bangunan dalam PAT 22 Maret 2007 sudah dilakukan jual beli oleh PT MLJ, namun merupakan jaminan dalam rangka pinjaman dana antisipasi. Sampai saat ini terkait settlement, kami masih melakukan diskusi dan koordinasi dengan pihak pemerintah. Paparnya. Sebelumnya, Kepala Pusat Sumber Daya Mineral, Batu Bara, dan Panas Bumi, PSDMBP, Badan Geologi Kementerian ESDM, Haryanto menyebutkan bahwa saat ini pemerintah tengah melakukan penyelidikan pendahuluan terkait dengan temuan harta karun tersebut. Haryanto mengungkapkan penyelidikan pada bagian selatan dari lumpur Lapindo telah dilakukan sejak tahun 2020. Dengan begitu, pada tahun ini, Badan Geologi Kementerian ESDM tengah menyelidiki pada bagian utara dari lumpur Lapindo. Badan Geologi sejauh ini melakukan penyelidikan pendahuluan di tahun 2020 di daerah bagian selatan lumpur Sidoarjo atau tepatnya di daerah Kecamatan Porong.
Di tahun 2022 kita tindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan pendahuluan di daerah sisi utara lumpur Sidoarjo, tepatnya di Tanggulangin. Ungkapnya kepada CNBC Indonesia pada program Mining Zone, dikutip Rabu, 14 Desember 2022. Haryanto menambahkan, pihaknya juga terus mengoptimalkan dengan pengujian ekstraksi litium. Hal tersebut dilakukan oleh Kementerian ESDM di Balai Besar Pengujian Mineral dan Batu Bara. Selain dengan Kementerian ESDM, Haryanto menyebutkan dalam kegiatan eksplorasi dan ekstraksi temuan tersebut juga dilakukan kerjasama dengan berbagai pihak lain. Kita optimalkan juga dengan pengujian ekstraksi litium oleh mitra kami di Kementerian ESDM juga, yaitu di Balai Besar Pengujian Mineral dan Batu Bara atau sering disingkat dengan Tekmira, dan kerjasama dengan pihak lain dalam hal eksplorasi dan ekstraksinya. Jelasnya.